saya Risma Puspita Damayanti dari Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 225100023. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme proses persalinan normal. Mekanisme persalinan normal. Mekanisme persalinan merupakan gerakan janin dalam menyesuaikan dengan ukuran dirinya dengan ukuran panggul saat kepala melewati panggul. 7 mekanisme persalinan normal. Ada 7 gerakan-gerakan janin dalam persalinan atau gerakan kardinal, yaitu 1. Engagement, 2. Penurunan, 3. Fleksi, 4. Rotasi dalam, 5. Ekstensi, 6. Rotasi luar, 7. Ekspulsi. Selama proses persalinan, janin melakukan serangkaian gerakan untuk melewati panggul. Gerakan-gerakan tersebut dikenal dengan 7 gerakan kardinal. Apa saja 7 gerakan tersebut? Nah, di sini Risma bantu jawab ya, teman-teman. Yang pertama itu ada engagement atau masuknya kepala janin ke pintu atas panggul. Ini terjadi ketika diameter terbesar dari presentasi bagian terendah janin yang biasanya merupakan kepala telah memasuki extension 0 atau lebih rendah pada nullipara. Engagement terjadi pada akhir kehamilan, namun pada multipara dan beberapa nullipara lainnya terjadi pada awal persalinan. Lalu gerakan yang kedua ada turunnya kepala janin. Ini terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul tekanan dari cairan. Tekanan langsung kontraksi fundus pada janin dan kontraksi diafragma serta otot-otot abdomen ibu pada saat persalinan. Penurunan ini juga dipengaruhi oleh kekuatan menggenjot ibu. Di sini ada 2 istilah, yaitu sintiklismus dan antiklismus. Sintiklismus yaitu ketika kepala janin berada pada posisi sutura Sagittarius, terdapat di tengah-tengah jalan lahir, tepatnya di antara simfisis dan promontorium. Jadi 2 yaitu pertama asiklistismus anterior, yaitu ketika sutura Sagittalis mendekati promontorium sehingga os parietal depan lebih rendah dibandingkan os parietal belakang. Sedangkan asifinismus posterior yaitu keadaan bila sutura Sagittalis mendekati simfisis dan tulang parietal belakang lebih rendah daripada tulang parietal depan. Nah, gerakan yang ketiga yaitu fleksi segera telah bagian tubuh janin yang turun tertahan oleh serviks dinding panggul atau dasar panggul, maka dalam keadaan normal fleksi akan terjadi dan dagu didekatkan dengan arah dada janin. Fleksi ini disebabkan oleh yang pertama, persendian leher dapat berputar ke segala arah termasuk mengarah ke dada. Yang kedua, letak leher bukan di garis tengah tetapi ke arah tulang belakang sehingga kekuatan his dapat menimbulkan fleksi kepala. Yang ketiga, terjadi perubahan posisi tulang belakang janin yang lurus sehingga dagu lebih menempel pada tulang dada janin. Yang keempat, kepala janin yang mencapai dasar panggul akan menerima tahanan hingga memaksa kepala janin mengubah kedudukannya menjadi fleksi. Pada saat ini fleksi diameter pantoccipitalis yang berukuran 11,5 cm digantikan oleh diameter suboccipitosis problematica yang berukuran 9,5 sehingga kepala akan masuk ke panggul dengan ukuran yang terkecil. Gerakan yang selanjutnya yaitu ada putaran faksi dalam atau internal rotation, adalah putaran bagian terendah janin dari posisi sebelumnya ke arah depan sampai ke bawah simfisis. Gerakan ini merupakan upaya kepala janin untuk menyesuaikan dengan bentuk jalan lahir, yaitu bidang tengah dan pintu bawah panggul. Oke, selanjutnya yaitu gerakan ekstensi atau kepala mendongak. Ini merupakan gerakan occiput yang berhempit langsung pada
Magnificerior symphysis pubis. Penyebabnya dikarenakan sumbu jalan lahir pada pintu bagian bawah panggul mengarah ke depan dan ke atas sehingga kepala harus menyesuaikan dengan cara ekstensi agar dapat melaluinya. Gerakan selanjutnya ada putaran gerakan faksi luar atau eksternal. Rotation merupakan gerakan ubun kecil ke arah punggung janin bagian belakang kepala berhadapan dengan tubulasi diaphragm kanan atau kiri, sedangkan muka janin menghadap salah satu paha ibu. Kepala mengadakan putra restetosi untuk menghilangkan torsi pada leher dan menyesuaikan posisi kepala dengan bahu janin. Dan untuk gerakan yang terakhir ada eksklusi, merupakan pengeluaran janin dengan memegang parietal bayi dengan kedua tangan, maka dapat dilahirkan bahu depan terlebih dahulu, kemudian bahu belakang. Bahu depan akan tampak di bawah simfisis dan perineum akan direnggakan oleh bahu belakang. Kelahiran bahu depan menjadi hipomorion, kelahiran bahu belakang dan bagian tubuh lainnya.